Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat untuk dilanjutkan? Utang menumpuk, tak ada pekerjaan. Anak dan istri menangis kelaparan. Doa terasa seperti gema yang tak pernah dijawab. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengarku? Hari ini, izinkan kami menyampaikan satu pesan. Pesan dari langit untuk hatimu yang mulai retak. Karena Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kau merasa paling sendiri. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa air mata, tapi Dia menjanjikan pahala bagi yang bersabar. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Cobaan berupa utang, kehilangan, dan kegelisahan bukan pertanda Allah benci padamu. Bahkan, para nabi pun diuji lebih berat daripada kita. Lihat Nabi Ayub alaihissalam, kehilangan harta, anak dan kesehatannya. Tapi beliau tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Ia justru berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Ini bukan akhir, ini adalah awal kembalinya kita kepada Allah. Banyak orang merasa hina karena punya utang, merasa gagal sebagai suami, sebagai ayah, sebagai manusia. Padahal Rasulullah SAW sendiri sering berdoa agar dilindungi dari utang, karena utang bisa membelenggu hati. Namun ingatlah, utang bisa lunas dan Allah bisa membukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Nabi bersabda, barang siapa yang dilanda kesusahan karena utang, maka hendaklah ia berdoa, Allahumma ikfini bihalalika an haramika waknini bifadlika aman siwaka. Hadis riwayat Tirmizi. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan keajaiban dari Allah. Kamu merasa hidupmu hancur? Rasulullah pun pernah disakiti, dihina, diusir dari kampung halamannya. Tapi beliau tidak pernah berputus asa. Allah menegaskan, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53. Jika Allah masih membuka pintu ampunan, siapa kita yang menutup pintu harapan? Kita sering sibuk mengejar rezeki sampai lupa bahwa rezeki itu diturunkan, bukan dicari. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Maka solusinya bukan hanya bekerja, tapi bertakwa. Coba periksa kembali. Sudahkah salat kita tepat waktu? Sudahkah kita meninggalkan riba, ghibah, dan maksiat? Sudahkah kita bangun malam, menengadah tangan, meminta hanya kepadanya? Karena ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, rezeki akan datang dengan cara yang tak pernah kita sangka. Inilah beberapa amalan ringan yang bisa jadi kunci perubahan hidupmu. Istighfar. Nabi Nuh berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anak. Quran Surat An-Nuh ayat 10-12.
sedekah walau sedikit. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. hadis riwayat Muslim. Sholat duha, pembuka pintu rezeki. Doa di sepertiga malam, saat Allah turun ke langit dunia dan berkata, Siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, kesulitanmu hari ini bukan kutukan, tapi undangan untuk kembali lebih dekat dengan Allah. Jangan lihat ke belakang, jangan tengok orang lain. Lihatlah ke langit, karena Rob yang menciptakan langit masih bersamamu. Kamu bukan sendiri, ada Allah dan Allah cukup. Bersabarlah, bukan berarti diam, tapi yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-6. Hari ini kamu terluka, tapi besok kamu akan bersyukur, karena Allah menyelamatkanmu dengan cara yang tak kau duga. Bangkitlah, bangkitlah, dan mulailah lagi bersama Allah.